Pemirsa, hingga kini masalah pupuk masih dikeluhkan para petani di sejumlah sentra produksi padi, baik terkait pasokan maupun harga yang jauh melampaui harga eceran tertinggi, hingga masalah kartu tani untuk mengakses pupuk subsidi. Apa sesungguhnya yang terjadi dengan penyaluran pupuk dan apa solusi pamungkas yang bisa diterapkan untuk menjawab keluhan petani jelang musim tanam pasca panen nanti? Kita akan langsung saja membahasnya dengan ekonom Indef dan dosen FEB UMB Agus Herta Sumarto. Pak Agus, keluhan terhadap akses, pasokan maupun harga pupuk kembali muncul di sejumlah daerah menjelang musim tanam selepas musim panen di awal tahun ini, Pak. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kebijakan dan manajemen pupuk kita, Pak? Betul, kalau kita melihat sebenarnya masalah pupuk ini adalah masalah klasik yang selalu terulang dan hampir terjadi setiap tahun. Dan alasannya hampir sama, yaitu tidak tepat sasaran, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Kalau kita melihat alasannya mungkin kita bisa kelompokkan menjadi dua ya, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Kalau tidak disengaja mungkin kita harus mengakui bahwa mungkin ada tata kelola yang kurang baik atau manajemen. Dan yang kedua adalah ketersediaan data. Dan yang ketiga adalah adanya kebocoran yang timbul karena adanya moral hazard. Dan ini yang kemudian alasan ini yang selalu berulang. Gitu. Namun kalau yang terjadi saat ini saya kira agak berbeda karena yang terjadi awal bulan ini itu diakibatkan adanya migrasi data. Ada digitalisasi kartu ya dari yang tadinya konvensional menjadi kartu digital. Dan ini saya melihat adanya ketidaksiapan dari sisi teknis yang kemudian menjadikan tidak merata distribusi tersebut. Baik, Pak Agus, seperti yang Anda katakan tadi ada masalah migrasi di kartu tani. Karena sebagian petani justru belum mendapatkan kartu tani digital untuk mengakses pupuk subsidi. Nah, menurut Anda apa masalahnya? Dan apakah solusi kartu tani ini akan menjamin pupuk subsidi lebih tepat sasaran? Pertama, saya harus memberikan apresiasi kepada pemerintah. Kartu digital ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Jadi tujuan utamanya saya kira sangat mulia. Jadi nanti harapannya dengan adanya kartu digital ini penyaluran pupuk menjadi tepat sasaran, baik itu tepat jumlah maupun tepat kualitas. Namun pada kenyataannya ini saya nggak tahu apakah secara teknis apakah ini terkesan terburu-buru atau dipaksakan. Karena migrasi ini berkaitan dengan hal teknis menyatukan beberapa lembaga BUMN. Satu misalkan BUMN pupuk, yang kedua juga lembaga perbankan. Dan ini saya kira tidak mudah untuk melakukan integrasi data ini. Dan kemudian kita melihat adanya miss terutama di daerah-daerah pedesaan ya. Karena validitas data ini biasanya bermasalah di daerah pedesaan. Padahal di sisi lain kebutuhan pupuk ini mendesak dalam sistem pertanian. Nah, adanya miss ini, adanya lag waktu antar penerbitan data dengan kebutuhan petani ini yang menjadikan pupuk langka, bukan langka karena keberadaannya, tetapi karena memang sistemnya yang belum benar-benar mendukung. Sistemnya belum benar-benar mendukung ya Pak ya. Kalau kemarin kita lihat pernyataan dari PT Pupuk Indonesia, ia mengklaim bahwa stok pupuk subsidi aman tahun ini. Tapi masih banyak petani yang mengeluh kesulitan untuk mendapatkannya. Nah, ini apakah murni masalah pendataan atau distribusi atau ada masalah lain ya Pak? Kalau saya melihat memang ini kan masalahnya masalah klasik. Jadi warisannya ini tidak mudah. Warisan masalahnya ini. Jadi ini kan terkait dengan validitas data. Selama ini kita belum memiliki data yang benar-benar valid. Misalkan berapa sih jumlah kebutuhannya terkait, karena kan setiap tahunnya berbeda. Misalkan ada yang pergantian komoditas petani, kemudian juga ada petani musiman yang mungkin saat ini ada di kota, tahun depan kembali ke desa, kemudian menjadi petani. Dan itu datanya kita belum benar-benar memiliki itu. Beberapa daerah memang punya data karena beberapa kecil, nggak banyak daerah-daerah yang mengatur secara langsung, misalkan periode ini harus tanam ini, periode ini harus tanam ini, itu ada. Dan kalau yang seperti itu datanya relatif tersedia. Namun sebagian besarnya itu tidak seperti itu. Dan ini yang kemudian menjadikan datanya ini tidak tersedia secara langsung gitu ya, harus dicari dulu dan ini yang membutuhkan waktu saya kira.
Baik Pak, pendataan masih jadi masalah penyaluran pupuk subsidi Pak. Tadi kan Bapak katakan sebenarnya ada masalah pupuk ini yang sengaja karena yang tidak sengaja maksudnya dengan karena adanya data-data yang belum lengkap. Namun ada juga yang sengaja karena ada yang menyalahgunakan subsidi pupuk ini. Bapak lihatnya ini problemnya lebih berat di mana Pak? Di data atau karena ada kebocoran-kebocoran? Saya kira hampir sama ya. Kita kalau melihat kebocoran juga kita ini memang ada moral hazard ya, tentu ya, ini kemungkinan ini kita tidak bisa menafikan mulai dari hulu sampai hilir. Jadi di seluruh para pelaku rantai pasok distribusi pupuk ini itu bisa muncul mulai dari pengecer, distributor sampai di atasnya. Ini harus kita akui memang ada. Tetapi masalah data juga ini menjadi hal yang krusial. Karena selama ini selalu seringkali kita tidak tepat. Itu yang tidak tepat sasaran itu ini selalu dikeluhkan. Dan ini menjadi barometer utama saya kira tentang ketersediaan data ini. Baik. Pak Agus, kalau kita lihat kan alokasi subsidi pupuk tahun ini mencapai 24 triliun rupiah. Ini sedikit turun alokasinya dari tahun 2021 sebesar 25,3 triliun rupiah. Apakah menurut Bapak alokasi subsidi sebesar itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan petani tahun 2023? Nah ini kita agak sulit untuk menjawabnya berapa sih kebutuhannya ini, karena memang datanya juga belum, kita beda versi lah antara pertanian, misalkan perindustrian, perdagangan kan berbeda. Jadi memang langkah pertama saya kira saya mendukung ini digitalisasi kartu ini, tetapi harus dicatat verifikasi dan validasinya harus benar. Misalkan tadi kan ada pergantian pola perilakunya ini yang belum ada. Kalau besar atau tidaknya saya kira relatif dan setiap tahun bisa berubah tergantung dari pola perilaku tanam para petani tersebut. Baik, kembali lagi problemnya di data ya Pak, dan Bapak mendukung datanya ini segera dibenahi dan juga datanya ini valid. Gitu Pak, tapi kan sekarang sudah terjadi nih Pak, sedang peralihkan ke kartu tani untuk memperbaiki data-data. Tapi tidak semua petani tercover, sementara kan kebutuhan untuk penanaman padi, untuk penanaman komoditas-komoditas lainnya kan harus dilakukan segera. Ini bagaimana solusinya Pak? Saya kira ini harus ada pengecualian ya, kebijakan afirmatif dari pemerintah. Pemerintah tidak bisa mengandalkan SOP yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena kita melihat bahwa kalau kita bertetapan kepada SOP sebelumnya, maka akan terjadi kelangkaan gitu. Oleh karena itu, karena ini sifatnya mendesak, ini kan kalau ditunda, ini akan mengurangi produktivitas. Kalau misalkan beralih ke yang non subsidi, ini harganya juga akan meningkat sehingga mengurangi daya saing di pasaran. Oleh karena itu pemerintah harus mengcover ini. Jadi petani-petani yang belum tercover mau tidak mau untuk sementara pemerintah harus turun tangan, harus menyediakan langsung. Jadi jangan lagi melalui kartu digital. Karena kartu digital sekarang dalam beberapa periode awal ini tidak bisa digunakan secara 100%. Baik, Pak Agus, tadi Bapak menekankan pentingnya pendataan para petani yang membutuhkan pupuk subsidi. Nah, setelah pendataan, bagaimana menurut Bapak sebaiknya manajemen pengelolaan subsidi pupuk ini agar lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan para petani, Pak? Ini seperti apa setelah pendataan itu dilakukan oleh pemerintah? Jadi sebenarnya kalau saya mendorong kartu ini juga bukan hanya sebagai basis data. Oke, basis data, tetapi saya kira satu, basis data tentang petaninya, yang kedua basis data tentang produktivitasnya, yang ketiga basis data tentang pola perilaku tanamnya, yang keempat adalah monitoring distribusinya, yang kelima sebagai alat, tentu yang terakhir adalah alat transaksinya. Nah, saya kira di dalam tahap monitoring ini sangat penting, ini yang akan menentukan apakah nanti akan terjadi kebocoran disengaja atau tidak disengaja. Dan nanti bisa kan, oh ini ternyata disengaja, berarti langkah hukum. Oh ini tidak disengaja, berarti ada perbaikan tata kelola, termasuk dari para pelaku rantai pasok yang tadi. Baik, Pak, masalah data ini adalah masalah klasik yang sudah lama, Pak. Ada nggak sih terobosan yang bisa dilakukan supaya kebutuhan data ini bisa segera terpenuhi, Pak? Saya kira pasti ada seharusnya, dan ini juga langkah yang sekarang ini, integrasi antara BUMN ini saya kira menjadi langkah strategis dari pemerintah, karena pemerintah mencoba membuat basis data kepada lembaga perbankan yang selama ini terkenal mereka cukup valid. Gitu. Jadi ini coba dialihkan. Nah, saya kira ini langkah yang bagus, tidak apa-apa dicoba. Dan ini walaupun sebenarnya BPS seharusnya sudah punya data ini. Sensus penduduk dan sensus pertanian itu seharusnya bisa menjadi data. Jadi saya mendukung sih kebijakan pemerintah tentang satu peta data dulu. Jadi kan pemerintah punya program satu peta data, dan itu harus menjadi peta tunggal dan menjadi pegangan semua. Jangan ada lagi data-data yang
berbeda-beda dan tidak valid gitu. Nah, Baik. ini yang harus perbaiki. Satu peta data, dan ini Bapak sudah lihat ada terobosan-terobosan dengan ada kartu tani, tapi memang di proses peralihan ini perlu ada kompensasi begitu ya bagi para petani yang belum mendapatkan kartu tani supaya produktivitas tetap berjalan. Ini jadi catatan untuk pemerintah. Terima kasih Pak Agus Herta Sumarto telah bergabung bersama dengan Zona Bisnis pagi hari ini. Sukses sehat selalu Pak, selamat kembali Amin, beraktivitas. terima kasih.